Shalom, pagi bersama tutupkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai ayat 17. Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai ayat 17. Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah lemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya perempuan itu terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menurut hukum-hukum Allah dan melalui kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai gelap. Kita lihat bagaimana naga mulai kepada iblis berusaha untuk membunuh perempuan, atau katakan gereja Tuhan, lebih tepatnya merusak gereja Tuhan. Jangan satu manusia binasa. Maka naga itu berusaha dengan macam-macam cara. Itu bagaimana mengingatkan kita akan firman Allah, bagaimana iblis berusaha. Maka firman Allah berkata Efesus 4 ayat 20, jangan berkesempatan iblis. Kalau kita tidak mau hidup dalam pimpin Roh Kudus, yang memimpin kita lah roh iblis. Tapi kalau kita mau hidup dalam pimpin Roh Kudus yang menguasai hidup kita, maka hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, sebab naga yang pada iblis berusaha untuk merusak gereja Tuhan, menghancurkan gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Itulah saudara saya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, yang sungguh-sungguh akan terpelihara dengan baik, sebagaimana firman Allah katakan. Pada ayat yang ke-14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya ke padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dengan pengertian gereja Tuhan tetap pelihara, sekalipun masalah demi masalah, persoalan demi masalah, musibah demi musibah datang untuk menghancurkan gereja Tuhan, gereja Tuhan tetap kuat. Kenapa? Karena gereja Tuhan tetap lekat dengan Tuhan. Maka kita sebanyak lekat dengan Tuhan, kita banyak bersekutu dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan, maka jangan berkesempatan iblis berkarya dalam hidup kita atau mengendalikan hidup kita. Tidak mau iblis yang mengendalikan, tapi kalau Roh Kudus, tidak yang lain, maka gereja Tuhan akan terpelihara. Siapa gereja Tuhan? Itulah saudara yang sungguh-sungguh akan dipelihara oleh Tuhan. Dan Yesaya jelas 43 ayat 1 dan 2, sekalipun dalam sungai itu tidak mengharuskan atau pemeliharaan Tuhan, tetap berlaku, bukan nanti, tapi sekarang ini sudah kita alami bagaimana pemeliharaan Tuhan. Bukti yang saudara terima hari ini, saudara masih panjang umur. Tuhan memberikan kesehatan,
Tuhan masih berikan waktu kita untuk datang menyembah. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami sebagai gereja Tuhan menjaga kesucian hidup dengan baik. Pimpin kami dengan roh, pimpinan Roh Kudus. Jangan kami melakukan menyakitkan hati Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap akan berlaku hidup kami. Kami serahkan jiwa roh kami kepada Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, usaha kami kepada Tuhan. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Oh, apa yang kebutuhan kami Kau cukupkan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, kerismatan kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.